Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pentinawati akan menjelaskan materi pertama, yaitu hakikat dan pengertian tenaga laboratorium sekolah. Nah, seperti yang telah kita ketahui bersama, laboratorium merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran di sekolah, di mana laboratorium merupakan penunjang kegiatan belajar yang menuntut adanya pembuktian dari teori yang didapatkan dengan realita yang sebenarnya. Hal ini biasanya ada dalam bidang ilmu pengetahuan alam seperti biologi, fisika, dan kimia. Nah, mengingat banyaknya peralatan serta beban kerja yang ada di laboratorium, maka diperlukan suatu sistem manajemen pengelolaan yang meliputi pengoperasian dan perawatan peralatan laboratorium serta seluruh kegiatan laboratorium. Manajemen ini meliputi struktur organisasi dan pembagian kerja yang terdiri dari kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Tenaga laboratorium sekolah ini merupakan salah satu tenaga kependidikan yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Nah, sebagaimana tenaga kependidikan lainnya, tenaga laboratorium juga merupakan tenaga fungsional. Nah, oleh karena itu diperlukan adanya kualifikasi, standar kompetensi, serta sertifikasi untuk menjadi seorang tenaga laboratorium. Nah, tenaga laboratorium merupakan tenaga kependidikan dengan keterampilan tertentu yang bertugas membantu pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran di laboratorium. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tenaga laboratorium itu dibagi atau terdiri dari 3, yaitu kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Kepala laboratorium bertugas dalam mengevaluasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam laboratorium. Selanjutnya, teknisi adalah seseorang yang berperan dalam pengoperasian seluruh peralatan yang ada di laboratorium, misalnya air, listrik, komputer, dan perbengkelan. Selain itu, seorang teknisi juga melakukan pemeliharaan atau perawatan peralatan yang ada di laboratorium. Terakhir ada laboran. Seorang laboran bertanggung jawab dalam menyediakan peralatan laboratorium yang diperlukan untuk praktikum atau praktik kerja dan penelitian, serta mengembalikan peralatan tersebut ke tempat semula, merapikan dan membersihkan area kerja setelah kegiatan selesai dilakukan. Selanjutnya ada kualifikasi tenaga laboratorium. Yang pertama, ada kualifikasi untuk kepala laboratorium. Menurut Permendiknas, ada 2 jalur untuk menjadi kepala laboratorium. Yang pertama, jalur guru, dan yang kedua, jalur laboran atau teknisi. Untuk jalur guru, syarat yang harus dimiliki seseorang itu adalah yang pertama, berpendidikan minimal S1, yang kedua, berpengalaman minimal 3 tahun dalam mengelola praktikum di sekolah, dan yang ketiga, memiliki sertifikat sebagai kepala laboratorium dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk jalur laboran atau teknisi, syarat yang harus dimiliki yaitu yang pertama, berpendidikan minimal D3, yang kedua, memiliki pengalaman 5 tahun sebagai laboran atau teknisi, dan yang ketiga, memiliki sertifikat laboratorium dari perguruan tinggi. Lanjut, yang kedua ada kualifikasi teknisi laboratorium sekolah. Nah, untuk menjadi teknisi di sebuah laboratorium itu terdapat 2 syarat. Yang pertama, berpendidikan minimal D2 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, memiliki sertifikat sebagai teknisi laboratorium sekolah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian, yang ketiga atau yang terakhir adalah kualifikasi untuk menjadi seorang laboran di laboratorium sekolah. Nah, untuk menjadi seorang laboran itu juga ada 2 syarat. Yang pertama,
berpendidikan minimal D1 yang relevan dengan peralatan laboratorium yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang kedua, memiliki sertifikat sebagai laboran di laboratorium sekolah dari perguruan tinggi atau lembaga lain yang ditetapkan juga oleh pemerintah. Saya Rizka Alvina, saya akan menjelaskan tentang kompetensi kepala laboratorium. 1. Dimensi kompetensi kepribadian. 1.1 Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia. Kemudian ada 1.2 menunjukkan komitmen terhadap tugas. Yang kedua ada dimensi kompetensi sosial. 2.1 bekerja sama dalam pelaksanaan tugas. 2.1.1 menyadari kekuatan dan kelemahan baik diri maupun stafnya. Yang ketiga ada dimensi kompetensi manajerial. 3.1 merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium sekolah atau madrasah. 3.1.1 menyusun rencana pengembangan laboratorium. Yang terakhir ada dimensi kompetensi profesional. 4.1 menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. 4.1.1 mengikuti perkembangan pemikiran tentang pemanfaatan kegiatan laboratorium sebagai wahana pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kompetensi teknisi laboratorium. Pada dasarnya, kompetensi yang dimiliki oleh kepala laboratorium dan kompetensi yang dimiliki oleh teknisi laboratorium itu hampir sama. Hanya saja terdapat perbedaan yang terdapat pada kompetensi administratifnya dan kompetensi profesionalismenya, di mana kompetensi administratif laboratorium itu terdiri dari 3.1 merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah atau madrasah. 3.1.1 merencanakan kebutuhan bahan, peralatan, dan suku cadang laboratorium. 3.1.2 memanfaatkan katalog sebagai acuan dalam merencanakan bahan, peralatan, dan suku cadang laboratorium. 3.1.3 membuat daftar bahan, peralatan, dan suku cadang yang diperlukan laboratorium. 3.1.4 merencanakan kebutuhan bahan dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. 3.1.5 merencanakan jadwal perawatan dan perbaikan peralatan. 3.2 ada mengatur penyimpanan bahan peralatan. 3.2.1 mencatat bahan peralatan dan fasilitas laboratorium dengan memanfaatkan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. 3.2.2 mengatur tata letak bahan peralatan dan fasilitas laboratorium perkakas dan suku cadang laboratorium sekolah atau madrasah. 3.2.3 mengatur tata letak bahan, suku cadang, dan perkakas untuk perawatan dan perbaikan peralatan laboratorium. 4. Ada kompetensi profesional. 4.1 menyiapkan kegiatan laboratorium sekolah atau madrasah. 4.1.1 menyiapkan petunjuk penggunaan peralatan laboratorium. 4.1.2 menyiapkan bahan-bahan dan rangkaian peralatan yang siap pakai untuk kegiatan praktikum. 4.1.3 menyiapkan penuntun kebijakan praktikum. 4.2 merawat peralatan dan bahan di laboratorium sekolah atau madrasah. 4.2.1 mengidentifikasi kerusakan peralatan dan bahan laboratorium. 4.2.2 memperbaiki kerusakan peralatan laboratorium. 4.3 ada menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah atau madrasah. 4.3.1 menjaga kesehatan diri dan lingkungan kerja. 4.3.2 menggunakan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. 4.3.3 menangani bahan-bahan yang berbahaya dan beracun sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.3.4 menangani limbah laboratorium sesuai dengan prosedur yang berlaku. 4.3.5 memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Perkenalkan, saya Silvia Valentina akan menjelaskan mengenai kompetensi laboran sekolah. Yang pertama ada kompetensi laboran sekolah. Terdiri dari kompetensi kepribadian yang menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, mantap, dan berakhlak mulia, serta menunjukkan komitmen kepada tugas-tugasnya. Nah, yang kedua ada kompetensi sosial, yaitu bekerja sama dalam pelaksanaan tugas dan berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Yang ketiga ada kompetensi administratif, yaitu
menginventarisasi bahan praktikum dan mencatat kegiatan praktikum. Dan yang keempat ada kompetensi profesional, yaitu merawat ruang laboratorium sekolah, mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah, kemudian ada melayani kegiatan selama praktikum, kemudian ada menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Kemudian ada implementasi dan pembinaan kompetensi laboran sekolah. Nah, yang pertama itu ada kepala laboratorium, yang implementasinya merencanakan kegiatan dan pengembangan laboratorium di sekolah, kemudian mengelola kegiatan laboratorium di sekolah, kemudian membagi tugas teknisi dan laboratorium di sekolah, kemudian memantau sarana dan prasarana laboratorium, kemudian mengevaluasi kinerja teknisi dan laboran serta kegiatan laboratorium. Kemudian juga ada menerapkan gagasan, teori, dan prinsip kegiatan laboratorium di sekolah. Kemudian ada memanfaatkan laboratorium untuk kepentingan pendidikan dan penelitian di sekolah. Kemudian ada menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, kemudian ada teknisi laboratorium. Yang pertama itu merencanakan pemanfaatan laboratorium sekolah, kemudian mengatur penyimpanan bahan, peralatan, perkakas, dan suku cadang laboratorium sekolah. Kemudian menyiapkan kegiatan laboratorium di sekolah. Kemudian ada merawat peralatan dan bahan di laboratorium, dan terakhir menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Yang ketiga ada laboratorium. Tugasnya itu menginventarisasi bahan selama praktikum, kemudian juga mencatat kegiatan praktikum, kemudian merawat ruang laboratorium sekolah, kemudian mengelola bahan dan peralatan laboratorium sekolah, kemudian melayani selama kegiatan laboratorium, dan terakhir menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium sekolah. Nah, kemudian ada pembinaan untuk tenaga laboran sekolah. Nah, adapun pelatihan keterampilan yang diberikan kepada tenaga laboratorium itu, pertama, adanya pengetahuan kompetensi bagi kepala laboratorium, teknisi, dan laboran. Kemudian yang kedua, ada pengelolaan laboratorium seperti manajemen plan yang mencakup langkah-langkah perencanaan, pengaturan, pemeliharaan, pengadministrasian, penganggaran, dan keselamatan di laboratorium. Kemudian ada juga pelatihan keterampilan seperti life skill yang memberikan keterampilan kepada tenaga laboratorium dan guru yang mencakup pembuatan preparat, pencobaan beberapa praktikum biologi di sekolah, perawatan, dan servis mikroskop.